Hai dan halo semuanya. In this night, a starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. I reassured. Hai dan halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari salah satu kelompok Windows 9C akan mempresentasikan laporan hasil percobaan kami sekaligus melakukan uji coba 3 lava lamp dengan indikator yang berbeda. Nah, sebelum memasuki presentasi kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Halo semuanya, nama saya Winnie Wijaya Kusuma, absen 21. Halo semuanya, nama saya Niko Marsiantri, absen 4. Nah teman-teman, tujuan dari dilakukannya uji coba kali ini adalah saya Winnie dan teman saya Nicole, siswa SMPK Santo Paulus, akan melakukan uji coba 3 lava lamp dengan indikator yang berbeda-beda untuk dibandingkan antara reaksi, kecepatan, dan ketahanan tiap lava lamp dengan indikator yang berbeda. Nah, tiap lava lamp memiliki indikator tablet effervescent, cuka dan baking soda, dan garam. Lava lamp dengan indikator tablet effervescent, lavanya akan bergerak dengan lebih terkontrol. Sedangkan lava lamp dengan indikator cuka dan baking soda, lavanya akan bergerak dengan cepat. Lalu, lava lamp dengan indikator garam akan bergerak lebih stabil. Nah, kalau begitu, yuk kita lihat alat dan bahan apa saja sih yang kita butuhkan. Jadi teman-teman, alat yang dibutuhkan adalah 3 gelas bening, 1 gelas kecil, HP untuk stopwatch dan senter, 1 sendok makan, dan 1 sendok teh. Selanjutnya, bahan yang dibutuhkan adalah 1 liter minyak, cuka, air mentah secukupnya, garam, baking soda atau soda kue, pewarna makanan, warnanya bebas ya, dan 2 tablet effervescent. Nah teman-teman, untuk tablet effervescent-nya kalian bisa beli 1 atau 2 ya. Nah teman-teman, sekarang kita akan mulai melakukan uji coba 3 lava lamp dengan indikator yang berbeda-beda. Nah di sini udah disiapin nih alat dan bahannya. Jadi yang pertama, kalian siapkan dulu ya teman-teman alat dan bahannya. Nah di sini kita udah menyiapkan 3 gelas bening yang udah kita labeli dengan indikator yang berbeda-beda sesuai dengan tiap gelasnya. Jadi di gelas pertama ini ada indikator apa nih? Ini indikator tablet effervescent. Kalau gelas kedua, Baking soda dan cuka. oke, terus yang gelas ketiga apa nih? Yang gelas ketiga itu garam. Oke, ini udah kita labelin biar kalian lebih gampang nengoknya. Nah, sekarang yang pertama kita tuangkan dulu air mentah di kedua gelas. Nih, yang kali ini agak beda ya teman-teman. Jadi yang pertama tuh kita prioritaskan gelas pertama dan gelas ketiga dulu yang berisi indikator tablet dan garam. Oke, tuang nih. Ini air mentah ya teman-teman, bukan air minum. Nah, oke teman-teman, di sini sudah terisi 2 gelas dengan air 1/3. Nah, teman-teman, setelah kita mengisi kedua gelas tadi dengan 1/3 air, sekarang kita teteskan pewarna makanan. Tetesnya jangan banyak-banyak ya teman-teman. Cuma 3 tetes saja ya. Jadi terserah ya teman-teman, kalian mau aduk pakai sendok boleh biar larut atau kalian kocok-kocok aja kayak tadi. Oke, di sini udah larut ya. Ingat, kita prioritaskan yang gelas pertama dan gelas ketiga dulu ya. Gelas kedua nanti aja. Karena yang gelas kedua nih bikinnya agak beda ya, Nik ya? Iya. Jadi ini kayak anak kandung, yang ini anak tiri. Kemudian kita tuangkan minyak sebanyak 1 liter ini. Maksudnya minyaknya yang 1 liter, bukan dituangin 1 liter. Kita tuangkan minyaknya ke dalam kedua gelas ini sebanyak 2/3. Karena kan tadi udah kita isi 1/3 air nih. Jadi sekarang kita tuangkan sebanyak 2/3. Ini kita samain aja ya 2/3. Karena memang sebaiknya tuh lebih banyakkan minyaknya daripada airnya teman-teman. Karena kan nanti reaksinya itu akan terjadi di minyaknya ya, bukan di airnya ya. Teman-teman, tadi kita udah selesai mengisi gelas pertama dan gelas ketiga dengan air dan minyak. Sekarang kita akan mengisi gelas kedua yang menggunakan indikator cuka dan baking soda. Pertama, kalian butuh sendok makan ini. Oke. Ini nggak perlu segede ini ya teman-teman, intinya sendok makan.
Lalu di sini siapkan soda kue atau baking soda. Ingat ya, baking soda sama apa nih satu lagi, baking powder itu beda ya teman-teman, karena kalau soda kue dia itu menggunakan senyawa kimia komposisinya, tapi kalau baking powder dia itu komposisinya tidak menggunakan senyawa, alias dia itu kayak bahan alami. Jadi berbeda ya teman-teman. Karena di sini untuk di gelas kedua kita membutuhkan reaksi kimia untuk membuat lava lamp-nya. Ini masukin nih. Masukkan soda kue sebanyak 3 sendok makan ke dalam gelas kedua ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di gelas kedua ini sudah kita isi dengan 3 sendok makan baking soda atau soda kue ya. Jadi sekarang kita tuangin apa nih? Minyak. Minyaknya seberapa? Minyaknya sebanyak 2/3. Oke, kita tuangkan minyak sebanyak 2/3 ke dalam gelas kedua ini ya teman-teman. Oke. Yang ini memang agak berbeda ya dengan saudara-saudaranya, karena yang saudaranya dia pakai air, sedangkan untuk gelas kedua yang menggunakan indikator cuka dan baking soda dia itu tidak menggunakan air ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita siapkan gelas kecilnya. Kita ambil gelas kecil ini. Nih, gelas kecil, dan kita masukkan cuka dan pewarna makanan ke dalam gelas kecil ini, sehingga kita tuh membuat larutan nih di gelas kecil ini. Nah, di sini kita tuangkan cukanya sebanyak kira-kira 30 ml ya teman-teman. Oke, ini kita kira-kira aja ya. Oke teman-teman, tadi kita udah tuangkan cuka di dalam gelas kecil ini sebanyak kira-kira 30 ml. Oke nih, sekarang kita ngapain? Kita masukkan pewarna makanan. Sebanyak 3 tetes ya teman-teman. Nah, diaduk sampai dia larut seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini sudah kita siapkan larutan yang berisi cuka dan pewarna makanan. Dan di sini udah ada minyak dan baking soda ya. Nah, sekarang kita bariskan lagi ketiga gelasnya. Di sini tablet effervescent-nya bebas ya. Kalian mau pakai yang merek apa, yang namanya apa, asalkan dia itu tablet yang memiliki efek effervescent atau tablet yang bisa larut di dalam air ya teman-teman. Di sini kita pakai Jesco. Oke. Ini kita sobek. Ini kita siapkan dulu ya teman-teman ketiga indikatornya. Di sini ada tablet effervescent. Dan di gelas kedua ini udah kita siapkan indikatornya. Dan di gelas ketiga kita siapkan garamnya. Nah, oke, di gelas pertama dulu nih. Jadi di gelas pertama kita akan memasukkan tablet effervescent-nya nih. Gimana nih? Ini ya. 1, 2, 3. Oke, dia mulai bereaksi teman-teman. Oke, sekarang gelas kedua dan gelas ketiga juga gak mau ketinggalan nih. Mereka udah gak sabar untuk menampilkan keindahan lava lamp mereka dengan indikatornya masing-masing. Oke, langsung aja kita masukin. Kita tuangkan larutan untuk gelas kedua yang berisi indikator cuka dan baking soda. Oke. Gelas kedua sudah mulai bereaksi teman-teman. Dia sudah mulai menari dengan indah. Oke, gelas satu dan gelas kedua sudah menampilkan tarian mereka. Sekarang gelas ketiga juga gak mau ketinggalan nih teman-teman. Gelas ketiga udah gak sabar katanya untuk menari juga, menunjukkan penampilan dia yang indah nih. Oke, langsung aja. Supaya gelas ketiga juga gak ketinggalan, kita siapkan garam dan 1 sendok teh. Oke, kita masukkan garam sebanyak 3 sendok teh ke dalam gelas ketiga ini ya. Oke, ini kita hitung. 1, 2, terakhir 3. Oke, sekarang kita deretkan lagi, kita buat barisan dengan berurutan nomornya. Ini yang tablet, ini cuka dan baking soda. Oke, kalian lihat perbandingan ketiga lava lamp dengan indikator yang berbeda-beda ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya adalah letakkan senter HP secara bergantian
di bawah masing-masing gelas. Amati reaksi yang terjadi pada tiap gelas. Oke teman-teman, di sini kita akan membandingkan ketiga lava lamp ini dalam waktu 5 menit, 10 menit, Di sini terlihat bahwa ketiga lava lamp, lavanya sudah mulai pudar atau menghilang ya teman-teman. Tetapi di gelas kedua ini lavanya masih sedikit bertahan. Nah, jadi kalau lavanya udah hilang gimana dong? Masa udah gitu selesai lavanya hilang? Nah, jangan khawatir ya teman-teman, karena lava lampnya ini bisa dinyalakan lagi dengan menambahkan indikator pada masing-masing lava lamp tersebut. Oke Nick, jadi kalau gelas pertama nih misalkan lavanya sudah mulai hilang, kita tambahin apa nih? Tambahin tablet effervescent lagi. Oke, masukin. Oke, nah dia akan hidup kembali ya teman-teman. Lavanya bisa kalian lihat di sini. Oke, di gelas kedua kalau misalkan lavanya sudah mulai hilang, kita tambahkan apa nih? Tambahkan soda kue atau nggak baking soda. Iya. Oke, di sini kita tambahkan sedikit demi sedikit ya teman-teman. Nah, tetapi jika di sini bisa kalian lihat ya, di sini reaksinya itu kurang, bisa saja mungkin cukanya itu juga habis. Jadi kita bisa tambahkan cukanya lagi ya teman-teman. Jadi tergantung yang habis itu yang mana nih. Dan di gelas ketiga ini kita masukkan garam sedikit demi sedikit. Lava lamp dengan indikator tablet effervescent reaksinya mirip dengan lava lamp menggunakan indikator cuka dan baking soda. Namun, pergerakan di lava lamp indikator tablet effervescent ini lebih terkontrol dibandingkan lava lamp yang tadi. Tetapi sayangnya, pada perbandingan waktu, lava lamp dengan vitamin effervescent ini tidak bertahan lama. Nah, pergerakan di lava lamp ini bergerak secara terkontrol, artinya tidak terlalu cepat ataupun meledak-ledak. Namun, reaksinya langsung terlihat. Lava lamp dengan indikator garam, reaksinya memerlukan waktu untuk terlihat dan lava bergerak cenderung lebih stabil dibandingkan lava lamp lainnya. Namun, tidak terdapat gelembung gas seperti pada lava lamp indikator baking soda dan cuka atau tablet effervescent. Lava lamp dengan indikator cuka dan baking soda, lavanya cepat dan langsung terlihat. Tetapi reaksi berhenti setelah baking soda habis. Namun diperbandingkan, waktu lava lamp dengan indikator ini lebih lama bertahan. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan dari uji coba 3 lava lamp dengan indikator yang berbeda-beda. Kesimpulannya adalah, lava lamp dengan indikator cuka dan baking soda dapat bereaksi jika cuka yang mengandung asam asetat dicampur dengan baking soda yang mengandung natrium bikarbonat. Maka akan terjadi reaksi yang menghasilkan gas CO2 atau karbon dioksida. Nah, gas CO2 inilah yang membuat air berwarna naik ke atas permukaan sehingga terlihat seperti gelembung lava yang bergerak. Dan dengan indikator cuka dan baking soda, reaksinya dapat menghilang apabila salah satu dari indikatornya telah habis terpakai. Oleh karena itu, tidak lagi terjadi reaksi yang menghasilkan gas CO2, sehingga gelembung-gelembung air pun berhenti naik dan tidak lagi terjadi efek lava lamp. Lava lamp dengan indikator garam dapat bereaksi karena garam memiliki densitas atau massa jenis yang lebih tinggi daripada minyak. Sehingga ketika ditaburkan, garam akan membawa sebagian air ke bawah. Ketika garam larut dalam air berwarna yang terbawa ke bawah akan naik kembali ke permukaan karena densitas air lebih rendah daripada minyak. Lava lamp dengan indikator garam, reaksinya bisa hilang karena garam telah larut sepenuhnya di dalam air. Garam yang ditambahkan ke dalam campuran minyak dan air akan membawa minyak ke bawah karena garam lebih berat daripada air. Namun, setelah garam larut, minyak yang terbawa tadi akan naik kembali ke permukaan. Selanjutnya, lava lamp dengan indikator tablet effervescent dapat bereaksi karena tablet effervescent
umumnya mengandung asam sitrat dan karbonat, yaitu natrium karbonat. Nah, ketika dilarutkan dalam air, kedua senyawa ini akan bereaksi dan menghasilkan gas CO2. Nah, gas CO2 inilah yang membawa cairan berwarna naik ke atas permukaan dan meluap-luap. Lava lamp dengan indikator tablet effervescent reaksinya dapat hilang apabila tablet effervescent sudah selesai larut di dalam air, sehingga tidak ada lagi gas yang terbentuk untuk menggerakkan minyak dan air. Saat kami melakukan uji coba dan menulis laporan hasil percobaan, tentunya kami mengambil informasi dari sumber yang terpercaya, seperti idscript.com, nationalgeographickids.com, dan YouTube. Nah, teman-teman, sekian laporan dan uji coba kami mengenai uji coba 3 lava lamp dengan indikator yang berbeda-beda. Kami harap kalian terbantu dengan video ini, dan terima kasih karena telah mendengar dan menonton video ini sampai akhir. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.